Oke, baik. Nah, tapi rata-rata kalau pasangan muda itu kan biasanya kan kalau para istri ataupun cewek-cewek ini kan aktif ya kan Indit ya untuk dandan begitu untuk suaminya. Nah, bedanya kalau misalkan udah yang bertahun-tahun nih. Ini biasanya kalau untuk kebutuhan dandan ini kira-kira si para istri ini males nggak sih Kak Nindit untuk mempercantik diri karena memang urusannya sudah banyak begitu yang Halo? diurus. Halo Kak Nindit, bisa Iya dengar? ya, halo halo ya. Ha. Heeh. Bisa bisa Nah, bisa. kan rata-rata kalau misalkan Mm-mm. pasangan baru menikah itu kan kadang kalau ada acara tertentu Mm, ataupun apapun gitu cewek itu kan masih antusias, masih semangat untuk bisa dandan. mm, Bedanya lagi kalau misalkan mm. si istri ini kalau sudah menikah bertahun-tahun, belum lagi banyak urusan dan juga sebagainya. Nah, ini terkadang menimbulkan kemalasan untuk si wanita ini untuk berdandan seperti itu. Apalagi ditambah suami Mm, juga jarang memuji pasangan kalau misalkan mm, dia mm, dandan mm, cantik seperti itu. Nah, kalau kasus mm, yang seperti ini nih gimana nih Kak? Bagaimana cara mm, membangkitkan kembali semangat untuk para wanita yang udah nikah lama bertahun-tahun untuk bisa tampil cantik mm, lagi gitu loh Kak Nit ke mm. hadapan suaminya. Oke, nah itu balik lagi. Selama kita sudah tahu standar suami ya, Hah. memang kita sudah tahu cantik yang seperti apa, itu kan jadi bisa jadi pegangan. Dalam Mm-mm. artian begini, kayaknya begini, ada wanita-wanita itu yang memang yang suka dandan, Heeh. gitu ya, memang suka dandan. Itu kalau saya temui mudanya suka dandan, suka modis ya gitu ya, itu bahkan sampai tua itu akan seperti itu. Oke. Yes, Mhm. bahkan tapi ketika memang kita itu sukanya udah dia biasa-biasa aja ya akan nanti Mhm. bisa jadi seperti itu juga tuanya juga akan ya udah Hmm. biasa-biasa aja gitu Oke, loh. Jadi oke. sebenarnya nggak jadi jaminan juga bahwa nanti semakin pernikahan senior itu akhirnya jadi Mhm. malas dandan enggak. Sebenarnya tergantung dari orangnya juga gitu ya. Hmm. Dari kitanya juga gitu. Ada yang dulunya nggak suka dandan kemudian semakin bertambah usia jadi suka dandan. Ya. Faktornya banyak. Hmm. Dulu misalnya belum ada duit, sekarang kayak perekonomian udah stabil, jadi udah bisa lebih menata diri, misalnya kayak begitu. Ada Heeh, faktor heeh. kayak gitu. Ada juga yang dari dulunya suka dandan, sekarang sama sekali nggak peduli dengan berdandan. Nah, itu Berdandan. juga justru pasti ada faktor-faktornya, ada sebab-sebabnya. Dan itu yang kita cari tahu. Yang penting adalah sebetulnya tentang baseline-nya lagi. Tentang aslinya itu gimana sih kitanya itu. Mhm, mhm, Kalau memang aslinya itu kita itu suka merawat diri gitu ya. mhm. Saya rasa bahkan sampai tua pun akan suka merawat diri kok, masih tetap kok suka merawat diri gitu. Konsisten Kita ya. masih yes, masih Hmm. konsisten walaupun dengan gaya yang sudah mulai berbeda. Tapi Mhm. tetap kok saya malah temuin masih ada nenek-nenek tuh gaya dandanannya oke banget. Saya sampai Heeh. salut ya. Saya bilang ntar saya kalau udah tua mau kayak gitu deh, tetap stylish, tetap Heeh. gaya gitu. Itu menurut saya bagian dari untuk menghargai diri sendiri ya, Mhm, bagi saya mhm, gitu. mhm. Tapi ada juga memang yang sudah lansia pun sudah pernikahan senior ya tetap aja dandannya nggak gitu-gitu pakai lipstick aja untung-untungan udah pakai lipstick gitu Heeh. jadi cuma pakai bedak sama pakai lipstick ya udah gitu aja Mhm, jadi akan mhm. konsisten seperti itu paling dia juga sekali dandan kalau ke salon kalau ada acara nah tapi kalau kalau saya sih sebetulnya melihat dari aslinya gimana kebiasaannya gimana dulunya kita dan itu Hmm. pasti akan konsisten nah yang perlu diwaspadai itu adalah ketika ada Mhm. perubahannya ini drastis banget itu yang harus diwaspadai. Ada apa kok jadi berubah? Heeh, heeh. Kalau berubahnya baik itu nggak apa-apa, tapi kalau berubahnya buruk itu kan perlu kita cari tahu ada apa Hmm. dengan pernikahan Anda. Oke, oke. Ada kepentingan tertentu mungkin ya di balik itu semua Kak Ninin. Itu yang perlu diwaspadai.